Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan serta salam kepada Nabi Allah, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Karena ialah yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan tikar-tikar keislaman. Baik, ada pula judul khutbah yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini yang berjudul Khalifah, penguasa dan pemelihara di bumi. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata,
mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh sekalian hamba di langit untuk menyembahnya dan menghormatinya. Semuanya taat melaksanakan perintah Allah. Sujud kepada Adam kecuali sang angkuh iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Quran Surah Toha ayat 116 sampai 117. Hadirin sidang Jumat yang budiman. Dari ayat-ayat di atas dapatlah kita pahami bahwa sejak awal mulanya iradah atau kehendak Allah Azza wa Jalla adalah menjadikan Adam dan Hawa sebagai makhluk penghuni bumi, walaupun melalui proses dan tahapan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dari sini pula dapat dimengerti sesungguhnya manusia sebagai anak cucu Adam pada dasarnya adalah merupakan makhluk terbaik dari sekian makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Hal ini terbukti dengan diperintahkannya semua makhluk untuk sujud dan menghormatinya. Di lain pihak manusia oleh Allah sendiri diberi kehormatan atau karamah dengan mengangkatnya sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Kemuliaan manusia ditandai dengan pemberiannya yang sangat bermakna. Yang sangat bermakna tinggi sehingga menjadikan manusia dapat menguasai alam ini. Pemberian itu berupa akal dan fikiran yang mampu mengangkat harokat dan derajat manusia. Dengan akal fikiran manusia dapat menerima, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelebihan manusia di samping karena akal fikirannya, juga karena nafsu dan perasaan. Manusia dengan nafsunya mempunyai semangat etos dan sikap-sikap emosional. Yang lain yang positif, manusia dengan intuisinya mempunyai daya estetika dan etik yang juga mampu mengangkat harokatnya sebagai khalifah Allah. Manusia pada dasarnya telah dibekali dengan 3 potensi di atas, yaitu akal fikiran, nafsu dan perasaan. Namun masalah yang kemudian muncul adalah seberapa jauh manusia itu melaksanakan kemampuannya itu. Hal ini tentu akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan mewujudkan keseimbangan
antara tiga potensi tersebut ketika diperankan dalam sikap dan perilaku kekhalifaan, keseimbangan dimaksud memiliki ukuran-ukuran tertentu. Berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan manusia, baik lingkungan alam maupun lingkungan komunitas, yang sangat berpengaruh besar dan akan menjadi pertimbangan bila sering menimbulkan kerawanan tertentu dan tidak mustahil akan mengakibatkan keresahan pada dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di sinilah lebih lanjut iblis yang congkak dan dengan segala keangkuhannya kemudian mengakibatkan ia menerima hukuman abadi. Karenanya ia dendam kepada Adam dan seluruh keturunannya yang dianggapnya sebagai penyebab keterhukumannya. Adam dan Khalifah pun digodanya sepanjang kehidupannya. Sejak inilah kita manusia sebagai anak cucu Adam melalui pintu hawa nafsu tertantang untuk punya kemampuan mengendalikannya. Lalu dengan apakah Adam sang khalifah digoda oleh iblis? Laknatullah alaih. Adam digoda agar mendurhakai Allah, Tuhannya yang telah diberi kasih sayang oleh penciptanya dan mengangkatnya sebagai khalifah dengan iming-iming kehidupan dan kekuasaan yang kekal. Cara itu Adam pun tergoda memakan buah yang dipercayainya akibat bujukan iblis dapat membuatnya hidup dan berkuasa selamanya. Inilah dosa awal manusia, sebagaimana hal ini dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ni wa iyaya tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqaidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, pada khutbah kedua kali ini marilah kita tundukkan kepala kita, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun selama amal perbuatan maupun yang disengaja atau tidak disengaja dunia ini. Rabbana Rabbighfir lana Rabbighfirli wal muslimi
Raghfir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya humul anwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.